Untuk teman-teman yang sedang mengalami quarter life crisis itu normal dan wajar dialami seseorang. Jadi kamu tetap tenang karena kamu nggak sendirian. Halo, aku Mei. Saya Sengri Orza. Aku Dinda. Saya Pras. Halo, oke. Hah? Oke. Aku dari kecil itu hidup alhamdulillah dipermudah gitu. Jadi sekolah itu dapatnya alhamdulillah yang bagus, maksudnya tidak banyak sulit gitu kan, sampai sebelum lulus juga udah dapat kerja. Kemudian pada di umur itu semuanya berubah, aku berada di titik terbawah. Aku berada di titik dimana aku nggak punya hal yang bisa aku pegang dalam arti karir dan pekerjaan setelah selama ini aku banyak berada di fase-fase yang dipermudah seperti itunya, dan itu berlangsung cukup lama kalau untuk aku. Dan setelah fase itu pun aku mengalami fase terbawah lagi di masalah romantisme karena aku nggak jadi nikah gitu. Quarter life crisis yang sedang aku alami adalah tuntutan di mana yang pertama adalah aku mulai membandingkan diri dengan teman-teman yang mungkin aku lihat udah mulai bisa untuk berdiri di kakinya sendiri. Habis itu dia sudah bisa untuk menjalankan kehidupannya, udah lepas dari keluarga yang dulunya dia di bawah orang tua ya. Sekarang dia udah membentuk keluarganya sendiri, dan akhirnya aku sempat berpikiran, aku kapan ya? Di usia segini tuh beberapa teman-temanku yang dulu aku kenal, mereka mempunyai jenjang karir yang aku merasa mereka tuh lebih sukses dari aku. Kayak misal beberapa temanku tuh, wah anjir mereka udah sampai di Spanyol nih. Kapan nih gue nih? Cuma kadang-kadang boleh lagi ada quotes yang setiap orang kan punya masanya masing-masing. Cuma kadang-kadang di beberapa waktu tertentu itu tuh nggak mempan. Aku merasa kenapa ya hidup aku nggak sebaik mereka gitu. Cuman kadang-kadang ketika aku melihat sisi lainnya juga, enggak kok, hidup aku juga baik-baik aja kok, nggak ada yang salah dari itu. Itu kalau saya sendiri pribadi itu udah mau menjalin hubungan yang serius tapi diputusin di tengah jalan dan ditinggalin. Kadang hal itu tuh bisa bikin perasaan makin nggak ngerasa berharga kayak gitunya, karena setelah kamu berada di titik terbawah dan itu sudah mulai naik, kamu ditaruh di bawah lagi. Hal itu sih yang membuat aku untuk terkadang, ayolah aku harus cepat mengejar targetku. Tapi di sisi lain, aku harus memperhitungkan juga timingku gitu. Aku nggak bisa harus cepat aja. Habis itu aku nggak bisa terlalu terburu-buru karena ya aku takutnya nanti suatu kekecewaan datang. Aku harus punya target seperti apa yang aku minta tadi, dan aku berharap semoga orang tuaku nanti dapat menikmati hasil yang udah kurintis dari sekarang. Merasa kurang lah dari orang lain tuh selalu ada. Aku harus berupaya lebih keras dong dari orang lain. Misal di beberapa hal yang emang aku tekunin, aku harus bisa lebih, pressure-nya harus ketekanan diri aku sendiri. Kamu juga harus bisa. Kok bisa kayak gini dan sebagainya. Tapi lambat laun udah masuk proses acceptance untuk nerima gitu. Oh, jadi gini. Aku ada salah di situ dan dia juga ada salah di situ. Jadi ya udahlah, kita jalanin aja dan cari yang terbaik. Kalau emang kamu sudah jalannya bakal ketemu kok. Kalau emang belum, mau sejungkir balik apapun dan sudah pernah kujungkir balikan berapa kali, kalau emang belum ya belum aja. Jadi kayak aku udah nggak berekspektasi aja sih. Itu mungkin di umur 18 sampai menuju umur sekarang, aku terlalu banyak menuntut terhadap diriku dan aku merasa kayak semuanya itu aku bisa dapetin gitu loh. Tapi ternyata ekspektasi di luar realita. Sejujurnya aku belum pernah berekspektasi sih di umur sini ngapain. Karena umur aku dulu melihat orang-orang dengan usia 23, 24 tuh udah kayak anjir dewasa banget nih orang. Tapi setelah aku menginjakkan di umur segitu, masa nggak ada bedanya. Aku masih merasa kayak anak kecil, kelakuannya juga masih childish. Di beberapa hal tuh lebih dewasa di pemikirannya. Karena semua orang tuh nggak bisa bener-bener berubah 100% hanya karena usia, kalau kataku ya. Kalau sekarang itu nggak terlalu berekspektasi banyak, apalagi berekspektasi sama seorang gitu, nggak pernah lagi. Karena dari dulu udah pernah berekspektasi kepada orang, banyak orang, bukan dari romansa saja tapi sesama teman ataupun pekerjaan, sudah banyak berekspektasi dan itu dikecewakan oleh sesama manusia. Jadi ya udah, kalau sekarang kita berusaha aja semampu kita dan jangan berekspektasi yang lebih kepada orang lain.
perasaan khawatir atas ketidakpastian seseorang, ketidakpastian di masa depan, dan itu bisa seputar yang biasanya sering dialamin itu adalah masalah finansial, masalah pekerjaan, kemudian ada kebimbangan ketika harus mengambil keputusan, kemudian ada perasaan mudah putus asa ketika menghadapi kegagalan, merasa terjebak dengan hidupnya yang sekarang ini gitu, merasa kayak aku stuck ya, aku nggak bisa kayak orang lain. Terus kemudian ada perasaan cemas akan masa depan, gimana masa depan aku, kemudian stres dengan tuntutan atau tekanan yang ada di lingkungan sosial itu paling sering terjadi. Hal itulah yang menyebabkan seseorang mengalami krisis. Di awal itu kamu merasa stuck nih, merasa bimbang atau kalau ini kenapa aku nggak bisa keluar dari sini gitu, atau ada rasa kebingungan juga, kok aku ngalamin ini, aku harus kayak gimana gitu sih, lebih ke situ. Terus kemudian fase yang berikutnya itu mulai mencari tahu sebenarnya hal yang membuat aku nggak nyaman itu apa, sehingga jadi lebih tahu kan apa yang harus dilakukan. Kemudian yang ketiga, setelah kamu tahu ternyata permasalahan yang aku alamin atau ketidaknyamananku ini adalah di masalah tentang apa, misalnya seperti yang tadi, misalnya masalah pekerjaan gitu. Kamu mencoba mencari tahu potensi atau apa sih yang aku perlukan untuk aku bisa bekerja sesuai dengan keinginan aku, atau misalnya aku bekerja untuk mencari pengalaman gitu. Jadi sebenarnya kuncinya adalah refleksi diri itu tadi, sehingga kita bisa menjalani itu secara step by step gitu. Dan yang terakhir nanti mungkin di fase terakhir kamu sudah mulai bisa mengambil keputusan gitu untuk oke, aku akan misalnya aku udah cocok nih dengan pekerjaan aku yang sekarang, berarti aku akan berusaha keras, aku akan semangat, aku akan mengupayakan pekerjaan ini gitu, maksudnya dalam jangka waktu yang panjang gitu. Jadi lebih bisa mengambil keputusan, lebih mantap. Ya, yang pertama tuh sebenarnya adalah sadari bahwa krisis ini tuh wajar dialami seseorang dan normal. Setelah kamu menjalani krisis ini gitu, pasti akan ada lagi gitu. Jadi kita nggak bisa lari dari krisis gitu, kita nggak bisa lari dari krisis, yang ada memang kita harus menjalani. Kemudian yang kedua adalah sadari perasaan dan pikiran yang membuatmu tuh nggak nyaman gitu. Kalau memang dalam keadaan kamu nggak nyaman, kamu harus sadari bahwa ini kayaknya nggak nyaman buat aku dan aku kayaknya harus melakukan sesuatu gitu supaya nggak jadi bom waktu nih. Terus yang ketiga adalah carilah teman, carilah keluarga, terus kemudian mungkin orang yang senior gitu ya, atau yang usianya mungkin jauh di atas kamu, untuk bisa kamu sharing tentang pengalaman yang kamu rasakan gitu, sehingga kamu itu nggak kehilangan arah gitu. Yang terakhir adalah refleksi diri. Refleksi diri itu untuk lebih mengenal diri kamu sendiri, terus kamu jadi tahu hal apa sih yang perlu kamu lakukan, sehingga kamu bisa menyusun tuh strategi kamu ke depan gitu. Misalnya, oke, sekarang permasalahannya aku harus bisa mandiri secara finansial, berarti apa yang harus aku lakukan? Misalnya, oke, berarti aku harus mencari pekerjaan yang seperti apa, yang misalnya sesuai dengan passion aku atau potensi aku. Nah itu kan kamu perlu refleksi diri tuh untuk tahu itu. Untuk menyusun strateginya juga itu kan perlu merefleksikan diri, mengenal dirimu lebih dekat.